Merencanakan husnul khatimah. Khalda Najia Soleha Institute. Tak ada kematian yang terlalu muda, karena yang masih muda belum tentu hidup sampai tua. Demikian juga seorang suami, tak selamanya dia mendampingi kita sampai menua. Kadang ada suami yang dipanggil lebih dulu hingga istri harus hidup sendiri. Dan sebagai seorang individu muslim, kita pun akan dipanggil olehnya, hanya menunggu antrean. Karena itu penting untuk merencanakan husnul khatimah. Yang pertama, mengingat kehidupan setelah mati. Jika kita ingat bahwa hidup di dunia hanya sebentar dan masih ada kehidupan sesudah mati, maka kita senantiasa berusaha berada dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah meninggalkan yang wajib, berusaha melakukan yang sunnah, dan menjauhi yang makruh, serta sudah pasti meninggalkan yang haram. Kita memohon kepada Allah agar kelak dipanggil ketika dalam keadaan sedang taat, bukan maksiat. Betapa indahnya mereka yang dipanggil saat sujud dalam sholat, atau meninggal saat umroh dan haji di depan Ka'bah, atau diwafatkan saat menuntut ilmu, berzikir, atau ketaatan-ketaatan lainnya. Biasanya manusia meninggal dunia pada kondisi yang memang sehari-hari dia dominan memanfaatkan waktunya untuk itu. Misalnya, ada seorang qori atau pembaca Al-Quran yang wafatnya saat membacakan ayat suci Al-Quran dalam pembukaan suatu acara. Ada guru yang meninggal dunia saat mengajar di depan murid-muridnya. Demikianlah, apa amalan kita yang paling banyak kita kerjakan, maka kemungkinan besar kita akan meninggal dunia pada saat itu, pada saat kita sedang melakukannya. Karena itu, semoga Allah menjaga aktivitas kita senantiasa dalam ketaatan. 2. Memilih amal rahasia yang terbaik. Di antara sekian banyak amal soleh yang harus kita lakukan secara pribadi, kita bisa fokus memilih salah satu amalan yang paling dominan dan kita persembahkan yang terbaik semata-mata karena Allah. Pilihan amal pribadi yang paling mudah kita lakukan sesuai kemampuan. Amalan yang paling menyenangkan yang kita sama sekali tidak merasa keberatan untuk melakukannya. Amalan yang ketika kita melakukannya, kita asyik tenggelam di dalamnya. Amal ini hendaklah menjadi amalan rahasia pribadi kita yang tidak kita ceritakan ke siapa-siapa. Kita tidak jadikan amal ini sebagai bahan branding dalam rangka membentuk citra diri. Ini benar-benar adalah amal yang khusus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang dipublikasikan. Misalnya, ada seseorang yang sangat menikmati sholat tahajud, maka itu amal pribadi terbaiknya. Meskipun dia juga rajin sedekah, rajin puasa sunnah maupun amal soleh lainnya, namun ia senantiasa menjaga sholat malam dan mempersembahkannya sebagai amal terbaik. Inilah amal yang diharapkan menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab. Demikian pula, ada yang sangat menikmati tilawah Quran. Maka jadikan tilawah berkualitas menjadi penghantar sebagai amal terbaik. Mungkin ada juga orang yang selalu puasa sunnah, maka persembahkan puasa yang terbaik. Ada juga yang sangat hobi bersedekah, sehingga sedekah menjadi amalan yang paling dia nikmati di antara jenis amal taat lainnya.